beragama Islam. Kalau tak beragama Islam, tak boleh jadi orang Melayu. And the Malaysian Constitution, they have a special for the Malay. Saya berlahir di Malaysia, education semua, pelajaran saya semua kat Malaysia. So why the discriminations, right? For Indians, there are this amount of seats that should be given. For Chinese, there should be this amount of seats be given. What would make me return is maybe when all Malaysians are treated equally. Take a very firm stand and put an end to this racial. 就是说走qua那个滥权。那么刚才我已经上来总顾了。Race and politics and religion are always very, very sensitive. I think you understand that. Tidak ada kondisi alami yang menyebabkan adanya dominasi dan hegemoni etnis Melayu dalam pemerintahan Malaysia selama lebih setengah abad ini. Puak-puak Hindraf ini dan juga mereka ini cuba mencabar yang di-Pertuan Agong, menimbulkan rasa keresahan di kalangan orang Melayu dan juga Bumiputera. We the Malays have forgive a lot of things to these people. Sebaliknya, ia merupakan suatu proses yang sangat terarah dan sistematis untuk menciptakan struktur di mana etnis Melayu mendominasi politik dan memonopoli kehidupan administrasi negara. They have a special for the Malay. Chinese come from Chinese, India from India, but originally Malaysian is Malay is our country. Sejumlah ketentuan dalam konstitusi Malaysia yang mengamanatkan kedudukan khusus bagi etnis Melayu sejak awal telah digunakan untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka melalui kontrol terhadap seluruh lembaga negara. Orang Melayu adalah beragama Islam. Kalau tak beragama Islam, tak boleh jadi orang Melayu. Jadi kita nak satukan orang Melayu. Privilege bagi mereka yang didefinisikan dalam pasal 160 Konstitusi Malaysia sebagai orang yang beragama Islam, terbiasa berbahasa dan mengikuti adat istiadat Melayu tersebut dibentengi ketentuan pasal 153 Konstitusi Malaysia. Pasal yang mengamanatkan yang di-Pertuan Agung atau Raja bertanggung jawab untuk menjaga posisi khusus etnis Melayu. Ketentuan yang mencantumkan keleluasaan raja, memberi keistimewaan menyangkut pelayanan publik dan izin, lisensi, beasiswa dan hal khusus lainnya bagi etnis Melayu. Malaysia ini kekal di tangan Melayu. Sejatinya, ketentuan-ketentuan yang merekomendasi hak-hak istimewa etnis Melayu dalam konstitusi warisan kolonial Inggris tersebut hanyalah sebagai tindakan transisi. Pada 1956, Komisi RAID, Komisi Persiapan Pemberian Kemerdekaan atas Malaysia bentukan kolonial Inggris merekomendasi, pada saatnya nanti, preferensi tersebut harus dikurangi, dan pada akhirnya harus dihentikan. Komisi tersebut menyarankan agar ketentuan-ketentuan tersebut ditinjau kembali dalam waktu 15 tahun. Merdeka! Merdeka! Sayangnya, hal itu tidak pernah dilakukan hingga saat ini. Etnis Melayu kadung nyaman menikmatinya. Sehingga sekecil apapun muncul upaya peninjauan kembali, maka akan dilenyapkan, karena dinilai akan sangat merugikan dan mengancam supremasi mereka. Iya, seiring hadiah kemerdekaan dari kolonial Inggris, etnokrasi telah berkembang, mengecualikan partisipasi penuh masyarakat non-Melayu di negara tersebut. Orang yang datang daripada negara lain nak tukar negara kita punya nama dan pemiliknya. Melalui kebijakan ekonomi dan sosial, masyarakat non-Melayu telah dirampas dari pendidikan, pekerjaan, politik dan peluang lainnya sebagai dampak dari pengembangan dan konsolidasi supremasi Melayu, dan aspek ekonomi dari kebijakan ekonomi baru, NEP.
Program restrukturisasi sosial ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 1971 di bawah pemerintahan Tun Abdul Razak. NEP kemudian berganti nama pada tahun 1991 menjadi Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP) dan diarahkan secara khusus untuk mendorong dan mendongkrak wirausahawan serta taipan bisnis etnis Melayu. Kebijakan ini berhasil melampaui target 30% pangsa perekonomian Melayu di tahun 1990. Kuota dalam pendidikan dan pelayanan sipil makin diperluas, begitu juga intervensi pemerintah pada sektor swasta. Dalam perkembangan terakhir, beberapa elit UMNO menyerukan agar target ekuitas etnis Melayu ditingkatkan menjadi 70%, sejalan dengan agenda Melayu yang mereka dengungkan. Ranah pendidikan menjadi salah satu komponen proyek untuk memperluas partisipasi etnis Melayu dalam perekonomian dan masyarakat. Selain meneruskan kuota khusus penerimaan etnis Melayu di universitas, yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Mahathir, hingga saat ini pemerintah memberlakukan proses dan standar masuk yang lebih rendah bagi etnis Melayu. Lebih dari 90% beasiswa pemerintah untuk belajar di luar negeri diberikan kepada etnis Melayu. Beberapa universitas negeri, seperti Universiti Teknologi Mara, hanya menerima mahasiswa Bumiputra. Instansi dan perusahaan milik negara seperti Bank Negara, Petronas, Telekom dan Tenaga Nasional, hanya memberikan beasiswa luar negeri kepada etnis Melayu. Pengangkatan etnis Melayu sebagai dosen universitas juga meningkat dari 30% menjadi 95%. Di sektor pelayanan publik dan administrasi, upaya Melayuisasi seluruh pegawai negeri yang dilakukan sejak era pemerintahan Mahathir terus dijalankan. Kini lebih dari 90% pegawai baru di berbagai departemen pemerintah merupakan etnis Melayu. Bahkan pada instansi kepolisian dan angkatan bersenjata, angkanya di atas 96%. Praktek perekrutan serupa juga dilakukan di perusahaan-perusahaan yang terkait atau dimiliki oleh pemerintah, seperti Petronas, Tenaga Nasional, dan sebagainya. Ya, Melayuisasi seluruh pasukan pelayanan publik dan pertahanan telah memberikan kendali penuh atas administrasi publik dalam mencapai dan mempertahankan etnokrasi Melayu. Apa yang dulu sempat dikhawatirkan Komisi Reid benar-benar terjadi. Perlakuan istimewa yang dinikmati satu komunitas dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, dengan alasan apapun, adalah sangat berbahaya. Ia telah ternyata menjadi lahan gembur egosentrisme. Menabur benih etnonasionalisme. Menyemai bibit populisme. Menumbuhkan akar chauvinisme. Dan akhirnya membuahkan rasisme. Rasisme yang subur menyelimuti sisa-sisa feodalisme. Gelar Malaysia sebagai negara paling rasis nomor 2 dunia, yang disematkan pada 2022,
adalah pengakuan dunia yang layak disandangnya. Sekalipun menyesakan, ia menjadi peringatan agar tindakan rasis dihentikan. Sebelum warga dunia ikut campur tangan atas nama keadilan dan hak asasi manusia. Racism, it stops with me. It stops with me. It stops with me. With me. With me. With me. Racism, it stops with me. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.